Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian, teman-teman, sahabat muda dimanapun Anda berada. Kali ini podcast Ruang Bicara akan menyajikan satu episode yang tentunya ini kami nilai sebagai eksekutif. Eksklusif maksud saya, eksklusif. Parlemen lagi jadi. Ini jangan sampai kita bawa ke parlemen lagi kan. Eksklusif maksud saya. Nah, ya, dan hari ini narasumber kita sudah ada di depan kita di ruangan ini. Terutama beliau ini barangkali oleh teman-teman sudah tidak asing lagi. Yang mana beliau dikenal dengan channel Macan Idealis. Siapa lagi kalau bukan Bang Vasco? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini hari ini kita ngobrol-ngobrol santai nih, tetapi insya Allah akan sedikit menyentil pada sisi edukasi. Terutama hari ini di kalangan pemuda kita. Besok ini kita akan memasuki Sumpah Pemuda. Besok atau hari ini nih? Hari ini kan tanggal 27 nih. Oh. Berarti besok 28. Oke, kan tayangnya hari ini maksudnya kan? Iya, tayangnya. Oh, jadi ceritanya hari ini gitu kan? Berarti hari ini. Berarti besok hari ini. Nah, jadi berkaitan dengan Sumpah Pemuda ini, kita dari Ruang Bicara ingin sedikit meminta nasihat dan pendapat juga dari senior kita, abang kita, Bang Vasco, terkait dengan pemuda-pemuda milenial hari ini di tengah kondisi Indonesia yang sudah 76 tahun. Dipersilakan, Bang. Oke, jadi yang pertama yang ingin gue ucapkan, gue bangga banget sama adik-adik di sini ya. Siap. Atau Baim, Hamis, yang sudah mulai mencoba untuk berpikir kreatif, gitu loh. Karakter generasi muda itu memang yang pertama pasti dia punya kekuatan, power, endurance harusnya lebih kuat dibanding para generasi tua ya, dan juga punya kreativitas yang tinggi. Nah, di saat yang bikin kita sedih itu di saat para generasi muda itu sudah mulai berpikir tua. Jadi pola pikir old school dibawa ke generasi muda, malah orang tua yang seakan-akan sok-sok milenial. Malah kebalikan Jadi kan. Nah, anak muda jadi sok-sok tua gitu kan. Nah, ini yang jadi menarik yang perlu kita, apalagi di dunia aktivis itu kan. Gue jujur ya, yang agak gue hiraukan, agak gue sedihkan di sini sebenarnya, kok adik-adik aktivis sekarang malah kebanyakan pola berpikirnya masih banyak pola berpikir yang terlalu old school gitu loh. Jadi nggak dikombinasikan atau tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi tidak kira-kira dasarnya tuh yang paling penting itu, bro. Paling penting dasarnya itu ya. Jadi di semua lini, di semua hobi ataupun passion para anak muda harusnya sudah mulai mendigitalisasi mendigitalkan dirinya gitu kan. Pernah ada beberapa teman-teman atau adik-adik di dunia unit bisnis dan gerakan ya, ngobrol sama gue, ada cerita yang cukup menyedihkan di saat gue biasa ada cukur rambut di satu tempat gitu kan. Dia sampai sekarang akhirnya bangkrut. Pada saat itu mau bangkrut gara-gara memang udah nggak ada lagi yang masuk ke tempat cukurnya dia karena COVID itu gitu kan, awal-awal COVID itu kan. Gue bilang, kenapa nggak lo digitalkan diri lo dengan lo jemput bola, dan alhamdulillah sekarang dia itu jauh lebih kaya dibanding dia sebelum COVID. Jadi maksud gue gitu loh. Itulah gaya berpikir anak muda yang memang harus kita cambuk dengan hilangkan pola pikir yang old school, sudah out of the box, terlalu tua gitu kan. Ya kira-kira gitu Im. Siap. Baik. Jadi itu tadi ya, berarti ini gaya berpikir yang kemudian itu tidak mengikuti zaman gitu. Bahwa dulu mungkin kurang lebih kalau anak muda zaman dulu ya begitu, Sumpah Pemudanya ya kan, gerakannya seperti itu. Nah. Zaman dulu. Anak muda zaman sekarang nggak begitu. Kayak Baim, kayak Hamid gitu kan. Tapi ini saya mau konfirmasi dulu, Bang. Abang nggak bawa macan kan hari ini? Oh, ada. Macannya. macannya ketinggalan. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan kamera gitu. Tuh kelihatan nggak mau kamera macannya. Oke, silakan. Jadi tadi ya, berarti semestinya kalau pemuda zaman dulu ya, kurang lebih ya jauh sebelum Indonesia merdeka itu cara berpikir mereka dan cara gerak mereka seperti itu, pemuda hari ini janganlah kemudian seperti itu lagi gitu. Bagaimana cara shiftingnya gitu kan? Yep. Nah, cara shifting untuk memperbaiki situasi, setidaknya menjadi langkah purifikasinya gitu. Yep. Nah, Macam Idealis melihat ini seperti apa? Untuk Jadi gini, ini kita bicara lagi, gue tarik lagi ke belakang nih. Ya. Awal mula gue bikin channel Macan Idealis waktu itu ya. Jadi sebenarnya Macan Idealis ini termasuk channel gue yang baru, yang gue nongol di depan muka, gitu loh. Berarti sebelumnya ada? Ada channel-channel lain yang gue tidak nongol dan subscribernya jauh lebih besar dibanding Macan Idealis.
tapi gue nggak perlu kita kasih tahu lah channel apa itu gitu kan. Siap. Di segmen yang berbeda-beda gitu loh. Ketaatan Twitter Asia. Ah. Jadi ada konten yang berbeda, dunia yang berbeda-beda. Kan gue juga sering, mungkin gue Baim sering, Hamis gue sering dengar gue bilang, misalnya gini, ya kita sebut merek TV One itu tidak akan bisa ngalahin Antv dari sisi revenue ya. Karena segmen TV One itu kan lebih kecil dibanding Antv. Antv lebih luas. Ibu-ibu masih nonton, ibu di rumah atau mak masih nonton Antv atau yang horor-horor. Dengerin nonton TV One, dunia politik capek. Aduh, politik capek deh. Nonton politik paling Baim, ujungnya Hamis. Kan? Berapa orang gitu kan, segelintir orang. Nah, tapi gue memang harus ada tetap di dunia itu gitu loh. Karena memang ini kan hobi gue. Hobi gue berdigital ini kan sebenarnya gue melihat di Indonesia itu pada saat itu ya, mulai gue berkonten-konten ria, baik yang di depan layar maupun yang di belakang layar itu, gue melihatnya gini, anak-anak muda ini sudah mulai malas membaca buku. Gitu ya, sudah mulai malas membaca buku. Nah, tapi gaya anak muda ini sekarang lebih suka mendengar dan melihat secara audiovisual. Nah, kita tayangkan di situ maksud gue. Jadi yang kira-kira yang tadinya kita menulis buku, kita tuangkan dari sisi konten. Jadi kita anggap satu konten ini, jadi misalnya satu judul buku atau satu judul tesis kita misalnya gitu kan. Makanya ini untuk bicara yang khususnya Macan Idealis ya. Makanya di tiap konten-konten gue itu gue membahas dari aspek-aspek sosial, budaya dan politik. Betul. Jadi nggak hanya pure politik. Ya apa hobi gue memang di situ kan. Hobi gue memang di dunia sosial budaya politik, sejarah gitu-gituan kan. Nah itu yang akhirnya gue tuangkan. Nah anak-anak muda ini sekarang kadang-kadang udah malas juga membaca sejarah kan. Betul. Menganalisa sejarah. Tapi dengan konten-konten mungkin yang orang bilang Macan Idealis banyak kontroversinya di dunia per-YouTubean sejarah ya. Kenapa sih bang kok YouTube misalnya konten lo kontroversi mulu? Lo justru itu yang ngebangkitin orang untuk berdebat. Bukan hanya berdebat, jadi berdiskusi. Ada dinamika di situ kan. Misalnya pada saat misalnya ya salah satunya mungkin kalian pernah dengar gue bikin konten tentang Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain. Justru itu yang harus dari sisi pandangan yang lain itu harus bicara juga di situ bro. Karena gini kan, gue melihat gini, sejarah itu punya berbagai macam versi. Betul. Sangat punya berbagai macam versi. Tergantung siapa penguasanya saat ini. Kan gitu bro. Kalau penguasanya sekarang Hamis, ya sejarahnya menurut versi keluarganya Hamis. Sejarah aktivis semua nanti. Iya, kata dia kan, wah enggak bang, kata dia. Kalau di Ambon itu bang, kata dia, wah banyak keturunan Jawa, kata dia. Karena dia ada Jawanya. Ada face Jawanya. Jadi mirip-mirip Ternate jadi kan dari kemarin. Akhirnya dinikah orang Ternate. Kalau ini kan Ambon murni, ya kan? Nah maksud gini, sejarah ini kan kita anggap ya sejarah yang kira-kira 2 tahun belakangan ini aja deh. Pilpres kemarin kan sejarah itu. Iya betul. Ada yang bilang nomor A menang. Ada yang bilang nomor B yang menang. Beragam prediksi lah. Persepsinya berbeda masing-masing. Oh nggak bisa. Ada yang bilang A menangnya jujur. Ada yang bilang A menangnya curang. Kan gitu. Tapi sejarah itu akhirnya dituliskan oleh apa? Apakah jujur atau curang? Misalnya gitu ya. Ya akhirnya ya waktu yang akan menjawab itu semua. Nah kita pelajari sejarah dari yang tahun 2 tahun belakangan dan saksi hidup sejarahnya aja masih ada. Itu pun saksinya banyak. Apalagi sejarah yang saksi hidupnya udah nggak ada. Bahkan bukti tertulis dan bukti nyatanya pun udah nggak ada. Nah, ini yang gue pengen timbulkan lagi ke anak muda. Yuk, tetap kita berpikir muda, tapi jangan lupakan sejarah. Paham nggak maksud gue bro? Paham. Jadi tetap kita berpikir gaya kita sekarang ini, tapi jangan lupakan juga fondasi kita. Sejarah. Betul. Tetap ikuti zaman gitu. Pakai jas ya tetap, tapi jangan sekali-sekali melupakan jas itu kata merah. Iya. Sangat populer ya bahasa jas merah itu kan sangat populer. Betul. Nah itu yang perlu mungkin ya maksud gua akhirnya gue tuangkan dalam berbagai macam konten gue di YouTube gitu di Macan Idealis. Salah satunya di Macan Idealis ya, yang diskusi mengenai sosial budaya dan akhirnya timbullah perdebatan. Misalnya ada yang nggak setuju. Dan itu ilmiah tuh perdebatannya ya? Ilmiah dong. Ilmiah dong. Atau kita bikin juga sekalian perdebatan yang ilmiah, perdebatan ilmiah, tapi ngobrol jalanan. Ya kan ngobrol gue misalnya sama Babe Saidi kayak ngobrol kayak di rumah aja ngobrol sambil ngerokok, ngopi-ngopi gitu. Ya gitu aja kan. Nggak perlu dibuat formal. Karena ternyata
anak-anak muda saat ini sukanya yang nggak banyak terlalu formal. Lo mau bikin, oke deh, mulai ada transformasi movement tadi bilang, dibuat Zoom meeting tapi gayanya masih pakai jas, masih pakai ini, capek, nggak malas orang ngikutin bro. Iya. Gitu loh, ya kan? Ya Menonton gitu ya, walaupun dia santai. Kita pakai kayak begini, ketawa-tawa, ya kan? Lo bisa negor gua bisa negor lo, gitu kan? Ya jadi dinamis lah jadinya. Misalnya salah satu contoh gini. Ada yang bilang dari versi sejarah yang kita pelajari selama ini di Indonesia ya, di buku-buku sejarah, katanya Majapahit ini menguasai hampir 2/3 wilayah Indonesia, gitu kan? Katanya begitu. Tapi ada juga versi yang bilang, oh enggak, Majapahit itu hanya di Pulau Jawa. Bahkan Jawa pun spesifik Jawa yang mana, gitu loh. Iya. Ada yang bilang spesifik gitu. Nah, itu yang harus gua angkat pola-pola ada pemikiran-pemikiran dan pandangan persepsi yang lain di sejarah. Jadi jangan baku-baku kita telan mentah-mentah mengenai sejarah ini. Betul. Jadi kita pun lebih bisa berpikir kreatif dan kita bisa mengafirmasi semua itu yang kita terima. Gitu. Dasarnya kira-kira begitu, bro. Poin dasarnya ya. Saya ingin mengkonfirmasi sedikit ini, Bang. Selain abang konten kreator ya, abang juga sebagai seorang young politisi muda. Nah, sejauh abang bergelimut di dunia politik ini, perihal eksperimen politik yang baik menurut abang di era sekarang ini. Ya, jadi gini, kalau bicara gini, kebetulan gue anak teknik dulu di UI ya. Zaman di UI itu gue anak teknik, jadi gue selalu punya pemikiran yang harus ada rule of thumb-nya. Jadi semua harus ada rumus dasarnya. Rumus dasar itu yang jadi rumus turunan. Tinggal rumus turunan itu yang kita bisa kembangkan, kita bisa modifikasi lebih lanjut gitu ya. Kecuali selama rumus dasar itu belum diperbarui atau belum ditemukan dan formula yang lebih baru gitu kan. Belum bisa yang ternyata dibantahkan ya. Kita masih pakai rumus dasar, rule of thumb-nya gitu ya. Rumus dasar di politik yang pertama adalah, gue kebetulan dulu umur 21 tahun itu, gue sudah menjadi caleg termuda di DPR RI di Indonesia ini ya. Gue masuk jadi caleg termuda waktu itu di Partai Golkar pada saat itu kan. Nah, akhirnya di berjalannya waktu, gue masih baru lah itu kan, paling baru berapa tahun ya, gue dari tahun 2000 turun di politik praktis itu kira-kira tahun 2004, 2005. Wow. Berapa tahun ya, baru segitu lah di politik ya, masih sangat muda pada saat itu, masih sangat kecil lah mungkin ya, masih kuliah, gue udah berpolitik praktis pada saat itu. Gue ngeliatnya, akhirnya gue sampai pada kesimpulan, di dunia politik itu, selain lo punya pemikiran-pemikiran yang strategis tadi, lo harus punya 2 poin yang penting. Ini 2 poin penting nih. Ini mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan jadi rumus dasar kalian juga gitu loh. Maksud gue, yang pertama itu adalah sabar. Sabar, dan satu lagi, jaga integritas. Gitu loh. Integritas ini termasuk loyalitas gitu loh. Anes gitu ya. Sabar dan integritas. Di saat, jadi gini, kadang kalau anak muda pengennya cepet-cepet instan. Betul. Tapi tidak menghargai proses gitu kan. Sabar aja. Misalnya gini, kayak lo berdua misalnya ya. Misalnya Baim juniornya Hamis misalnya ya. Misal juniornya. Ikut dulu aja. Yang penting lo jaga integritas lo, tetap lo setia loyal sama Hamis. Ikut. Nanti akan ke bawah terus tuh. Ada satu titik di mana di mana lo akan terus jalan bareng terus, lo support Hamis misalnya gitu ya. Misalnya kan tadi kan gua logika yang berpikirnya gitu. Perlu gue sebut senior lo yang di luar gak? Gak usah ya. misalnya gitu ya, terus bareng-bareng, rame-rame, jaga integritas dan sabar aja. Jangan juga cepat mau gunting-gunting senior, itu kan bro? Maksud gue itu. Dan senior pun juga pasti nanti akan melihat, oh ini junior keren, ini punya integritas, oh sabar deh, nggak banyak mau juga. Yang penting kita bantu senior mau apa, mau bikin gimana, kita bantu, kita support gini. Ujungnya ntar kita pasti kepake. Iya. Itu bro, sabar dan jaga integritas. Itu paling penting. Dan integritas lo perlu, di situ yang perlu lo jaga adalah, maksudnya gini, kalau lo udah punya satu pemikiran yang kuat dalam idealisme lo, terus jaga konsisten. Ini kerangka dasar ya, bukan maksud gue kerangka dasar ya. Terus jaga konsisten. Jangan pernah lo main-main 3 kaki, 4 kaki. No, apalagi silang-silangan. Lama-lama patah juga gitu. Cukup satu aja. Iya. Udah, kalau misalnya ternyata senior kita gagal ya udah. Kita terus coba lagi. Misalnya akhirnya
ya toh kalau misalnya lu akhirnya mau berbeda gerbong, tapi intinya lu jangan lu hancurin senior lu. Iya. Lu tetap lu jaga, karena mentor lu harus lu jaga. Betul. Guru gitu. Iya, guru atau Status senior. sosialnya atau mentor. sama dengan orang tua gitu kalau Yes. misalkan. Betul. Tetap lo jaga, ternyata lo berbeda gerbong, ya lo nggak boleh menghancurkan dia. Itu loh. Di saat lo bilang, wah kayaknya mentor nih udah di puncaknya kayak kita udah sampai sini juga nih. Iya. Ya tapi pamit izin itu loh. Izin bang, gue boleh nggak gue coba di dunia lain gini. Etika proses itu yang Etika. didahulukan. Tapi Etika ini proses. I got something curious gitu ya. Ada sesuatu yang sangat menarik saya kira di sini. Abang pertama kali terjun ke dunia politik, ya kan? Usianya masih sangat muda. 21. Usia lo berapa sekarang? Saya 26. 26 ya? 27. Nah, abang 21 ya. Dimana di situ darahnya masih panas gitu. Wah, darah muda gitu ya. Darah muda kata iya, Roma, Pak. iya. Haji Roma. Jadi darahnya tuh masih hangat di situ. Nah, mungkin kalau misalkan tadi adalah bicara bagaimana untuk mempertahankan dalam perjalanan politik adalah tentang dua hal ya, integriti dengan Sabar. sabar ya. Nah, ini soal masalah liku-likunya gitu. Pasti. Karena kebanyakan anak muda ini kemudian mencoba untuk bagaimana langsung terjun ke dunia politik tanpa memikirkan pahit manisnya di dalam politik itu gitu Iya, kan. praktis tadi yang Abang sebutkan. Iya. Nah, kalau itu kan soal masalah untuk mempertahankan diri di dalam itu, ini bagaimana soal masalah perasaan beliau waktu saat masih muda banget gitu kan. Balial. Balial Hah? dalam dunia politik maksud saya. Iya, muda sekali gitu kan. Pertama the first time mungkin Bang ya. Itu adalah the first time ya. The first time terjun ke dunia politik itu. Langsung jadi caleg termuda. Ya DPR umur RI belasan tahun ya tuh ya. DPR RI lagi ngeri loh gitu ya. Nah, itu bagaimana tuh perasaan liku, manis, pahitnya di dalam. Dan gue bukan anak siapa-siapa bro. Iya. Gue bukan anak pejabat tinggi negara siapa ya kita bermain dari gerakan lah awalnya kan, dari gerakan. Tapi maksud gue itu di saat lu pasti akan menemukan kerikil temukan pasti lu lewatin tuh kerikil bahkan sampai batu besar atau tembok besar yang menghalangi lu. Tapi lu balik lagi ke rule of thumb-nya tadi, sabar, jaga integritas. Tawaran ataupun ancaman pasti ada masuk ke tempat kita. Betul bro. Ada reward and punishment. Oke. Di saat lo ditawarkan sesuatu, tapi lu tawarkan sesuatu, oke bro, nih gue kasih air lo. Tapi lu lihat lagi, balik lagi ke rumus dasarnya. Kalau gue terima ini gue jaga integritas nggak? Iya. Kalau gue terima ini gue sabar nggak? Atau misalnya gini, ancaman juga ada datang bro. Betul. Dunia politik kita nggak bisa lepas dari ancaman juga. Ya lu pun mungkin sudah mengalami macam-macam di dunia gerakan ya. Iya. Maksud gue, balik lagi, kita baca lagi rule of thumb ya. Dengan gue diancam ini, apa yang harus gue lakukan? Dasarnya apa? Integritas, sabar. Apa yang harus kita lakuin? Tuh, lo bikin rumus turunan dong untuk menjaga itu. Paham nggak maksud gue? Paham. Paham ya maksudnya kayak? Nah itu yang akhirnya terus terjalanin. Santai aja bro. Nggak usah terlalu ngoyo gitu loh. Nggak usah terlalu dikit-dikit harus lebih cepat dari mentor gitu kan. Saat itu Ada proses kok. Abang pernah tidak merasa kecewa gitu, kok kenapa saya harus terjun ke sini gitu dengan usia masih muda? Ada gitu. pilihan lain maksudnya. Oh, kecewa. Oke. Maksud lo kekecewaan ya? Kalau kekecewaan sih ya harusnya nggak ada ya bro ya, karena memang passion gue di sini. Passion gue suka berkumpul, passion gue suka ngobrol, suka berorganisasi, ya kan? Suka diskusi mengenai hal-hal yang ada di depan mata kita. Walaupun gue anak teknik tadi ya, di UI kan gue anak teknik nih, Iya. tapi kok kenapa terjunnya malah dunia sospol gitu kan? Iya. Ya ternyata passion gue di situ. Gue sempat kerja di perusahaan oil and gas dan perusahaan multinasional, tapi gue mundur karena ternyata gue lebih suka di dunia itu gitu loh, di dunia ini yang saat ini sekarang ini. Padahal itu pekerjaan yang menjanjikan ya sekarang. Ya lumayan lah, gajinya pada saat awal gue masuk udah masuk puluhan juta juga lah. Tanpa ada serangan dari lain gitu ya. Ya serangannya beda kan. Politik internal di perusahaan kan berbeda, tapi Betul. gue belum ketemu politiknya pada saat itu karena masih baru-baru kan. Gitu. Baru-baru. Ya gue bilang nggak menarik nih gue kalau kaku begini aja gue bilang kan. Iya. Kayaknya gue sukanya lebih ke sesuatu yang ada Tantangannya lebih punya besar lagi gitu. tantangan dan helikopter view yang berbeda gitu jadinya kan. Jadi kekecewaan insya Allah mudah-mudahan nggak ada di saat kita menjalani passion kita yang kita suka. Yang pada akhirnya abang pun mengalami peningkatan di situ. Ya pasti. Ya. Tantangan pasti ada, hambatan ada, tonjokan pun ada. Maksudnya pukulan yang secara tidak langsung maksudnya pun pasti ada. Ini yang mungkin ingin kita sampaikan bahwa mungkin tadi selaras ya dengan abang sampaikan tadi bahwa sebagai pemuda ya memiliki pemikiran yang memang harus mengalami peningkatan terus gitu ya. Ya. Dan Kita yang mengikuti kedua, bicara. tidak segala sesuatu itu secara instan gitu loh. Semua butuh proses. Seperti Bang Vasco ini. Dari awal barangkali banyak lika-liku yang tadi
abang sampaikan. Nah sampai saat ini kan butuh proses yang tidak gampang dan tidak seinstan yang hari ini banyak pemuda-pemuda kita generasi milenial hari ini. Tapi kalau berpikirnya kita ke sana. sabar sih gampang-gampang aja bro. Yang penting itu dia jaga rumusnya, integritas sama sabar, gampang-gampang aja. Betul. Gak usah terlalu ngoyo gitu loh bro. Tapi sepakat nggak kira-kira nih abang? Abang kan salah satu di antara jutaan pemuda yang ada di Indonesia gitu kurang lebih kan gitu, yang kemudian terjun ke dunia politik gitu. Sepakat tidak kalau kemudian abang semua pemuda itu harus berpolitik gitu? Enggak. Enggak ya? Maksudnya berpolitik praktis. Iya berpolitik praktis. Berpartai politik maksudnya. Ya kan Ya, berpolitik nggak ini kan harus. orang bakalan berpikir framingnya kan ke partai politik gitu kan. Politik praktis ya. Ya walaupun sebenarnya Ya, nggak. dalam kehidupan sehari-hari itu kan politik ada gitu. Kalau bicara ya gini, semua orang punya passionnya masing-masing ya bro. Jadi orang kalau passionnya dagang ya dagang. Orang passionnya politik ya politik. Nggak usah juga kita paksakan mereka harus berpolitik praktis. Dagang tapi bukan dagang politik. Gitu. Dagang apa? Biasanya hari ini kan banyak bertanya Akhirnya begitu kan? Yang hobinya dagang. untuk olah-olahan. Lo paling paham olah-olah itu kayaknya. Baik paling paham. Ada. Aduh. Dan yang kedua Jadi nih, tergantung wait nanti. Oke. Berarti itu ya tergantung passion gitu ya, tergantung bawaan gitu. Apakah kemudian kita ini enaknya di dagang ya dagang gitu ya. Jadi itu Ngalir aja bro. ngalir aja. Oke. Yang paling gua kecewa juga hari ini gitu ya dari apa yang terjadi di negara kita. Ini sisi kritikan ya, Ya. sisi kritikan. Ini kepada semua ya, kepada semua kalangan ya. Ya, termasuk kita-kita anak di muda, sini. Iya. anak muda Iya. semua, aktivis. Ya termasuk gitu gua pribadi pun harus terus memperjuangkan ini. ya. Oke. Gua nggak suka dengan pola one man one vote. Ah, Gua nggak suka betul bro. Ini yang memecah kita. Pola ini memecah kita. Kok bisa? Misalnya gini, apa sejajar suara seorang ulama sejajar sama suara seorang maling? wait, tapi ini Di negara kita sejajar bro. Oke, tapi ini dalam konteks apa nih Bang? Kalau misalkan dari aspek hukumnya kan, mungkin hukum kita mengatur soal masalah equality before the law gitu. Asasnya ada tuh kan, fondasinya gitu. Tarik lagi, hal yang paling mendasar, Pancasila. Oke. Apakah demokrasi kita sudah demokrasi Pancasilais? Dengan one man one vote ini, kita punya sila keberapa? Permusyawaratan. Sila keempat. Kita punya harus yang kita jaga juga persatuan Indonesia. Jadi dasar tadi gue selalu berpikir dengan teori dasar dulu kita pakai, baru kita turunkan. Kita kan harus membuat ini semua dengan pola pikir ya bro ya. Betul. Dasar kita Pancasila. Kok bisa lo voting dulu baru musyawarah? Oke, betul. Yang mestinya Ngerti nggak, voting Bro? itu lahir setelah Belakangan. musyawarah itu. Nggak ketemu. Nggak ketemu, betul. Misalnya gini, duduk kita di sini. Gua, Baim, Hamis, Im. Makan apa kita Im? Baim bilang makan pizza yuk bang. Hamis bilang makan sate padang gimana bang? Gue bilang kayaknya kita enak makan nasi goreng nih. Ah nggak enak bang nasi goreng kata Baim. Kita musyawarah dong. Iya. Oke deh Im, kalau gitu karena gue lebih tua dan gue yang bayarin, yaudah kali ini ikutin gue dulu deh. Besok baru lo. Kan musyawarah dong. Betul. Sepakat misalnya kan. Oh misalnya dia kurang sepakat, oh enggak bang, yaudah kita makan sate padang aja bang, gue yang bayarin nih bang. Yaudah deh kalau gitu gak apa-apa, gue yang bayar sate padang gitu. Misalnya gitu loh bro. Udah ngikut daripada nggak makan gitu ya kan? Maksudnya itu musyawarah. Tapi kalau kita sudah mulai dengan voting di awal, oke kita voting, kan nggak ketemu bro. Ya. Iya juga sih. Berantem kita. Gue banyak temukan pada saat gue ikut di Sentrum Pilpres kemarin 2019 itu, banyak gue temukan bro. Suami istri cerai karena pemilu. Oke. Bukan hanya soal pilpres, pilkada. Suami istri cerai karena pilkada. Betul. Anak musuhan sama bapaknya, anak jadi durhaka sama orang tuanya karena pilpres, karena pilkada. Banyak bro. Bahkan turun terus sampai ke level RT RW. Iya. Pemilihannya sudah one man one vote sekarang. RT RW. Ya. Jadi kita sengaja memang dipecah gitu loh. Nggak ada lagi nilai-nilai ketimuran kita menjaga semua faktor permusyawaratan yang adil. Terhadap itu. Oke, ini kemarin saya sempat mencoba untuk menulis soal masalah ini bang, bahwa dengan hadirnya sistem demokrasi yang kemudian tidak dikawal ketat oleh perwakilan gitu ya, perwakilan kita yang dalam hal ini DPRD maupun DPR gitu, di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun dengan pusat gitu, yang kemudian tidak berupaya untuk bagaimana mengimbangi antara bebasnya demokrasi dengan adat istiadat yang kemudian menjadi local wisdom Indonesia gitu ya. Nah, sehingga kemudian betapa banyaknya ribuan gitu ya
ribuan adat istiadat yang di Indonesia ini kemudian mengalami kemunduran. Ya. Bahkan tidak ada lagi yang kemudian fanatisme dengan adat istiadatnya. Termasuk adab. Betul. Termasuk adab ya paling Betul, penting ya. Bang. Padahal kalau misalkan kita bicara dari aspek sains gitu ya, ilmuwan ternama katakanlah selayaknya Ibnu Khaldun gitu, itu mengatakan bahwa peradaban itu mampu kemudian dipertahankan adalah berdasarkan pada local wisdom tadi. Jadi orang-orang sekarang bro, orang-orang yang ingin menjadi pejabat di levelnya masing-masing, RT, RW, pilkada tingkat 2, bupati atau wali kota, lalu provinsi, gubernur, lalu sampai ke presiden, itu harus ningkatin popularitas dulu, Iya. baru bisa dipilih. Populer dulu, baru lu electable. Betul. Gimana lu mau electable tanpa lu populer? Karena one man one vote itu. Jadi sisi keterwakilan kita dalam norma-norma Pancasila yang berkhidmat dan berkebijaksanaan itu untuk memilih jadi kurang. Baim harus masuk gorong-gorong dulu biar dia terkenal. Hamis misalnya Oke. harus ganteng biar lo dipilih sama cewek. Padahal bukan itu nilai jual lo sebagai pemimpin, bro. Betul. Paham gak di situ, bro? Belum lagi, Baim harus ngeluarin duit. Misalnya dia mau maju, ini survei yang gue dapat ya, dari survei gue pribadi. Orang mau maju pilkada itu tingkat 2 minimal butuh modal 15 miliar sampai 30 miliar rata-rata. Baim mau maju bupati di kampung lo mana, Im? Buru Selatan, di Kabupaten Buru Selatan. Misalnya di Buru Selatan gitu ya, lo mesti punya duit segitu. Mana duit lo? Kita mau jadi pemimpin atau kita mau memilih pemimpin, tapi harus yang punya duit. Iya. Baim nggak punya duit, ujung-ujungnya dia minta bohir, Iya, Kamis. Cari bohir dan pasti lo akan korupsi Betul. untuk ngembalikin duit dia. Itu kan, bro. Iya. Nah, pola ini yang rusak. Mohon maaf kepada para senior-senior aktivis 98 yang mungkin gue berbeda pandangan dengan abang-abang 98 tersebut. Baik. Jadi Karena- mungkin ini kritikan untuk para senioritas kita ya, Ya, 98 ya. ya generasi senior ya. Oke. Memang itu mungkin yang perlu gua kritisin. Dan gue pun sudah diskusi dengan banyak senior-senior 98 tersebut. Ya, alhamdulillah sebenarnya akhirnya mereka pun memahami apa yang kita keluh kesahkan di situ, bro. Jadi norma-norma Pancasila kita udah nggak ada sekarang, bro. Nggak ada. Baik, tahan Bang. Ini menarik nih, tadinya kita ngobrol, tapi gue larinya wah makin lebih tambah Udah, itu seru. ngeri aja ini marah. Tapi gini loh, aku sebelum lanjut ini saya mau konfirmasi dulu nih Bang. Nah, Abang sebagai seorang politis muda, juga aktif juga di partai kalau tidak salah kan, yang menjadi bersinambungan juga dengan pernyataan Abang tadi, yang menjadi permasalahannya adalah orang berbondong-bondong menjadi anggota DPRD, DPR, dan sampai ke tingkat pusat harus punya partai politik. Ya. Pertanyaan sederhananya yang menjadi pertanyaan awam ya di masyarakat. Sebenarnya partai politik dapat duit dari mana sih, Bang? Oke. Nah ini kan dan orang berbondong-bondong harus berpartai politik untuk jadi penguasa di Salah satunya ketika berkepentingan harus bayar. harus Bang. Nah, ini Dapat yang duit. menjadi pernyataan. Ini yang termasuk yang harus kita koreksi kan, bro. Dan harus kita kritisi di sini. Di mana partai politik bisa dapat uang untuk menjalani semua programnya? Di mana? Apakah negara membiayai itu? Negara ada membiayai tapi tidak akan cukup. Oke. Gitu maksud gua. Tapi di saat pola itu dikembalikan lagi lah. Amandemen kita tuh misalnya dihapus, kembalikan lagi ke pola yang seperti awal. Kita bermusyawarah, ada keterwakilan di situ. Jadi partai politik berhak memutuskan misalnya siapa anggota dewannya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya. Jadi presiden bisa perintah gubernur, gubernur bisa perintah bupati, bupati bisa perintah ke bawah-bawahnya semua. Sekarang enggak, bro. Lo presiden nggak bisa perintah gubernur, Betul. nggak bisa. Sama-sama dipilih rakyat. Lo bupati nggak bisa perintah kepala desa. Iya. Kata kepala desa dulu, bro, dulu kepala desa lagi makan bubur anget-anget nih, bro. Kalau dipanggil bupati lari dia, Pak. Oh, tinggalin langsung. Iya. Kejar. Sekarang enggak, Pak. Kepala desa dipanggil bupati, oh, ntar dulu. Bubur gua masih anget. Kita sama-sama dipilih rakyat. Lo jadi karena gue bantu sama pemilih gua, Backup gua, backup. malah kebalik-balik dibikin. Dan satu lagi, sekarang yang tadi gue bilang, pengusaha lebih berkuasa dibanding penguasa saat ini. Paham kan tadi mas gue? Paham. Tapi pada masa seandainya kita benar-benar menerapkan pola ketimuran kita yang sudah diterjemahkan dengan oleh para founding father kita melalui Pancasila itu, kita terapkan pola itu, bro. Pengusaha ini nurut sama penguasa. Jadi penguasa dan para politician ini bisa benar-benar menumpahkan semua pemikirannya untuk kebaikan bangsa gitu loh, bro. Betul. Nggak nyari duit di kekuasaan. Betul. Banyak banget gue temukan orang-orang yang sebenarnya dia nggak butuh nyari duit untuk di kekuasaan, tapi terpaksa akhirnya nyari duit.
akhirnya masuklah ke KPK. Betul. Misalnya gitu loh bro, karena sistem kita. Betul. Kita selalu berpikir di hilir. Baim misalnya, turun demo, ngedemo siapa misalnya gitu kan. Tapi yang lo pikir nih hilirnya, kenapa nggak para anak-anak muda ini berpikir di hulunya tuh? Iya, iya. Kalau terus hilir yang kita rapiin, mau seberapa penuh penjara KPK, tapi di saat hulunya nggak kita benerin. Iya. Paham nggak maksud gue? Paham. Ini yang mungkin saya sering mengalami kebingungan, Bang. Jadi yang semestinya ini adalah sistem itu mengatur cara kita bermain di dalam suatu wilayah ataupun konteksnya adalah negara gitu ya. Tapi hari ini, nah semisal tadi kaum yang pengen mereka dagangnya aman gitu ya, yang kemudian kita sebut sebagai kapitalis katakanlah gitu. Mereka lah yang kemudian mengatur sistem ini gitu. Padahal sistem itulah yang kemudian harus mengatur soal tata cara kita bermain di dalamnya gitu. Nah, sehingga kemudian apa? Muncullah produk hukum yang kemudian menurut kata orang gitu dalam tanda petik pesanan, ya gitu. Saya bertanggung jawab. Salah satu contoh kira-kira mau disebutkan. Gitu. Hah? Salah satu contoh kira-kira mau disebutkan. Ya misalnya pesanan pengusaha kan kebanyakan pesanan bohir. Betul. Jadi hal yang udah lazim jadi kan kita dengar di dunia ini gitu. Betul, loh. Bang. Karena konsep sistem ini bro, Betul. yang nggak Pancasilais. Ini aja udah nggak jauh-jauh gitu. Tahun kemarin aja gitu Cipta Kerja muncul gitu. Betapa banyaknya anak bangsa ini kemudian menuding bahwa Cipta Kerja itu adalah hasil pesanan. Loh, pengesahannya sepihak, nggak dihadiri semua anggota DPR. Tapi dari situ gua nggak. Maksud gua, kalau itu kan lu bicara hilir lagi tadi. Iya, maksudnya Itu masih banyak perdebatan nih. Oke. Capek kita berbicara begitu, Bro. Cipta Kerja dan lain-lain sebenarnya. Lihat lu pandang lagi dari helikopter view, ternyata ada lagi nggak main di sebelah sini, ada lagi nggak main di sebelah sini. baik olehnya Belum tentu nggak ada yang main. Lu Oleh- berpandang karena lu belum helikopter view mungkin ya. Betul. Oh, ada kanan kiri yang main ternyata sama aja. Misalnya ya. Oke. Di saat lu berpandang helikopter view, rubah sistemnya, balikin lagi ke norma Indonesia yang asli. Iya. Olehnya ini Kelar. setidaknya saya mau ingin menanya ataupun mengonfirmasi ulang ke abang gitu ya, mengonfirmasi entah nanti seperti apa pendapat abang soal masalah hal ini. Kita ingin menggali sebuah proses yang kemudian itu betul-betul muncul dan lahir daripada tatanan budaya Indonesia gitu. Apakah kemudian degradasi ini dipengaruhi antara masuknya demokrasi sebagai sistem baru dengan Pancasila yang juga merupakan sebuah sistem gitu? Ya, demokrasi Pancasila. Nah, masalahnya penerapan demokrasi ini tidak Pancasila. Ya. Penafsiran daripada Saat ini ya. Penafsiran demokrasi ini kan bukanlah bersumber daripada seorang tokoh Indonesia, Abraham Lincoln loh, ya kan? Dari rakyat. Agamanya Amerika ini barang. Nah, itu dia tuh. Ini agamanya Amerika. Ya, itu dulu tuh definisi daripada demokrasi ini didefinisikan bukan orang Indonesia gitu, yang Nggak betul-betul. cocok. Ya, betul. Pola ini nggak cocok di Indonesia. Nah, itu dia tuh. Biar aja pakai di Amerika. Kita dari dulu udah mengenal di Sumatera Barat ada namanya Nyi Mama keterwakilan. Betul. Ada tokoh-tokoh yang mewakili. Di saat ada suatu masalah pasti tokoh-tokoh Nyi Mama itu berkumpul. Gimana solusinya buat anak keponakan kita? Kan gitu-gitu bro. Di daerah lu masing-masing pasti ada. Pasti. Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili dan lu tidak akan bisa, lu tidak akan menjaga adab lu untuk tidak melawan mereka. Betul. Di saat toh lo yakin dia pasti jaga kepentingan lo karena dia nggak punya kepentingan juga buat dirinya pribadi. Iya. Kalau sistemnya memang terjadi di sistem Pancasila yang murni gitu loh bro. Ini yang harus aduh bro, mungkin begini ya maksud gue mencoba menularkan ini kepada teman-teman, kepada adik-adik gitu ya bro. Coba yuk kita mulai berpikirnya hulu, jangan lagi hilir. Ada case ini hilir nyundul, ada case ini hilir nyundul. Lo sampai kapan? Yang lo sundul yang gede. Gitu dong maksud gua. Hulunya ini, ya mungkin abang-abang aktivis 98-nya akan menentang kita. Ya, tapi kan yang menurut mereka benar seperti itu ya mungkin benar, tapi menurut gua ya kurang tepat. Baik, jadi ini kalau kemudian tadi kita bicara soal masalah permasalahan kita, permasalahan Intervensi asing tadi. Nah, permasalahan demokrasi kita Budaya. yang kemudian terlalu mengarah ke barat gitu ya. Nah, saya ingin berkata begini bang, hal tersebut sudah overacting gitu ya, overaction gitu, sudah terlampau jauh gitu. Nah sekarang kita mau ingin menarik mereka untuk ke dasar gitu ya, ke hulunya tadi ya bang ya. Nah, siapa yang akan menjadi salah satu katakanlah objek utamanya gitu untuk menarik ini barang kembali lagi? Bahwa Generasi muda bro. Wait, oke, generasi Siapa muda. lagi? Generasi muda, tapi ini bicara soal masalah, oke, sistem kita yang sudah terlampau jauh juga gitu bang ya. Apakah kemudian perlu amandemen itu, undang-undang itu harus diamandemen lagi sebagai dasar daripada cara kita bernegara? Dikembaliin aja ke yang awal. Amandemen lagi tuh? Enggak, amandemen dasar Undang-Undang 45 yang asli.
Itu yang paling cocok kok. Ah gitu. Ya mungkin ada yang perlu disempurnakan dengan periode masa jabatan dan lain-lain gitu kan. Oke. Ada yang disempurnakan, tapi pola one man one vote ini yang paling berbahaya. Ah gitu. Paling berbahaya. Karena Ini tugas seksual. siapa? Ya tugas anak muda. Anak muda. Lewat mana gerakannya untuk merubah ini? Berbagai macam. Bisa digital. Iya. Ya juga kita jangan pakai pola klasik juga. Demo. Ya maksud gua kita Iya. lo kan tukang demo juga, Im. Maksudnya kita pelakunya, Pak. Jadi maksud gua ada pola-pola yang sebenarnya perlu bisa kita modifikasi dengan gaya saat ini. Iya. Tapi tetap pakai rumus dasar tadi gitu loh. Rumus dasar nggak bisa hilang, Oke. tapi penerapan ilmu terapan yang berbeda di setiap zaman. Oke. Dan mengedepankan etika. Paham nggak lo maksud gua? Paham nggak bro? Datarannya satu, jalannya banyak nih. Mungkin ini yang dimaksud anak teknik turun di dunia sospol jadi begini gitu kan? Jadi kita Jadi selalu bisa pakai ada nggak? rumus dasar. Dasar terus. Pokoknya kita pakai hitam atau putih gitu kan? Hitam putih deh pokoknya. Kuncinya apa? Kunci apa? Lo mau belok ke sini ya tergantung nih bisa apa enggak. Gitu kan kalau bisa masuk, kalau enggak ya enggak kan gitu bro. Kadang orang dipaksa kan, oh belok sini bisa bang, oh bisa aja deh bang, udah bisa. Ya nabrak. Kan gitu kan. Dan satu lagi bro, sekarang tadi bicara intervensi Oke. di level yang lebih tinggi misalkan. Oke. Kalau itu deal politiknya terjadi dan sepakat ya nggak masalah. Iya. Sesuai, misalnya sekarang ini bro, RT RW aja, RT mau maju pemilihan RT nih Im, lu di kampung lu misalnya Iya. Im, maju pemilihan RT nih, lu perlu minta dukungan ketua RW di level yang di atasnya, bener nggak Im? Betul. Kan? Lu mau maju ketua BEM, perlu lagi yang agak senior lu minta dukungan. Waduh. Nah kita mau bicaranya misalnya gini, maju bupati perlu dukungan yang lebih besar, Betul. baik itu pendanaan dan politik. Maju presiden perlu dukungannya yang lebih besar lagi global, gitu kan? Tapi kalau pemikiran kita masih terus mencari hati masyarakat untuk pencitraan, fokus kita jadi lebih banyak ke situ Oke. dibanding membenahi negara ini. Di saat kita membuat deal-deal politik dengan generasi bukan dengan level yang di step di atasnya, tapi fokus kita wah ini nggak populis nih, bahaya ini. Tapi musuh kita bro, kalau kita main gerakan ini, musuh kita, mohon maaf nih lembaga survei. Oke. Mungkin lembaga survei agak kurang jadi kerjaannya, ntar kan jadi kan. Kalau ini pola ini balik lagi ke seperti yang dulu gitu kan. Agak kurang. Banyak survei. Kerjaannya Lembaga jadi survei kurang. yang PHK gitu. Iya kan dimodifikasi lagi dong, gitu Iya, kan. iya. Lembaga survei bisa modifikasi dengan dunia sospolnya mereka, gitu bro ya. Oke. Ya mengikuti zaman aja sebenarnya.